Mari kita mempersiapkan hati kita dengan doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang baik di sorga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu saat ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan itu sebabnya kami terus rindu menyenangkan hati-Mu dengan mata hati yang tertuju kepadamu, serta sikap hati yang menghormati dan mengagumi Engkau. Berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Seluruh umat-Mu yang mendengar pun diberkati. Sehingga kami semua sama-sama berubah, bertumbuh ke arah yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan malam ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya beri judul Hidup sebagai Orang Arif. Hidup sebagai orang arif. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, di ayat ini kita membaca bagaimana Paulus memulai suatu pernyataannya yang berbunyi, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Nah, hal ini saudara-saudara didasarkan pada cara hidup. Artinya pernyataan ini disebutkan oleh Paulus yang didasarkan bagaimana banyak orang hidup. Yaitu bagaimana orang memanfaatkan atau menggunakan waktu yang ada. Dan untuk menjelaskan hal itu, Paulus melihat ada dua jenis orang. Ada dua jenis manusia, yaitu apa yang disebut dengan orang bebal dan orang arif.
Saudara-saudara sekalian, orang bebal dan orang arif. Nah, apa yang dimaksud dengan orang bebal dan orang arif itu? Orang arif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang arif itu disebut orang bijaksana. Orang yang cerdik dan pandai. Orang yang berilmu. Orang yang paham, cepat tanggap. Dan juga cepat mengerti. Itulah yang disebut dengan orang arif. Sedangkan orang yang bebal, dia disebutkan tadi di situ ada orang bebal, adalah mereka yang sukar mengerti. Sekali lagi, sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, bahkan disebut bodoh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus mengamati cara hidup kedua orang ini. Dan Paulus tadi berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pertanyaannya adalah bagaimana orang arif itu hidup? Kan Paulus berkata harus seperti orang arif. Maka sekarang kita mulai memikirkan seperti apa pola, cara, warna hidup, keseharian daripada orang arif itu. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Orang arif memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Simak baik. Memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada ini semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus melihat bahwa setiap hari tindakan atau apa yang disebut dengan kejahatan itu bisa saja ada. Di sekeliling kita, kita bisa menemukan hal itu. Dan kita bisa tergoda. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, bukan untuk kesenangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang bebal, dia hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Orang yang arif, makanya Paulus tadi berkata, kamu harus hidup seperti orang arif, bukan orang bebal. Karena orang arif itu melihat segala waktu dan kesempatan itu yang begitu mahal, yang tidak mungkin bisa berulang kembali. Saudara-saudara sudah pernah mendengarkan khotbah tentang perbedaan waktu yang disebut dengan kronos dan kairos. Yang mau ditekankan di sini adalah kairos, waktunya Tuhan. Maka saudara-saudara, kita memerlukan hikmat untuk kita bisa mengerti kehendak Allah di dalam keseharian, di dalam setiap detik waktu hidup yang diberikan kepada kita. Tuhan mau kita mengerti setiap detik kehidupan kita itu berguna, bermanfaat. Dan jangan lagi hidup
untuk kesenangan diri kita sendiri. Tetapi kita harus hidup untuk kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita memanfaatkan dan mempergunakan waktu yang Tuhan beri semaksimal mungkin untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk mengabdikan seluruh kehidupan kita pada Dia. Yang kedua, seperti apa orang arif hidup? Sehingga Paulus berkata kita harus hidup sebagai orang arif. Orang arif itu saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan membiarkan dirinya mabuk oleh anggur. Ayat 18. Sebab orang yang mabuk itu akan kehilangan kesadaran diri yang baik. Orang yang mabuk itu akan mengucapkan atau berperilaku seperti orang bebal. Saudara-saudara, sedangkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Paulus dengan berkata perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Tidak hanya sekedar menjalani rutinitas hidup setiap hari. Tetapi perlu ada semacam perenungan di hati kita. Apakah aku melakukan yang baik, yang menyenangkan Tuhan pada hari ini? Jangan mabuk oleh anggur. Artinya jangan tergoda oleh hal-hal yang merusak konsentrasi kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi marilah kita dengan sungguh-sungguh memiliki rasa haus yang luar biasa untuk selalu berkata, ya Bapa, penuhi aku senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus. Yang terakhir, yang ketiga. Hidup sebagai orang arif. Selain orang arif memaksimalkan waktunya untuk kemuliaan Tuhan, memiliki kerinduan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang ketiga, orang arif akan melayani dalam kasih. Tadi Paulus berkata, layanilah seorang akan yang lain. Ya, layanilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melayani dalam kasih. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memiliki hasrat, memiliki keinginan untuk menyembah Allah dan memiliki kerinduan untuk mendorong orang lain, mengajak orang lain, ini yang disebut melayani, supaya mereka pun sama-sama menyembah Allah. Saudaraku, mengapa kita harus melayani? Prinsip utama dari pelayanan itu adalah mengajak orang, mempengaruhi orang dalam arti yang positif, agar mereka mempersembahkan hidup mereka pada Tuhan. Mereka yang jauh dari Tuhan, orang yang melayani membawa orang itu lebih dekat pada Tuhan. Orang yang tidak mau menyembah, maka orang yang melayani itu bertugas untuk mendorong orang lain menyembah kepada Allah. Itulah tujuan, itulah tugas kita, mengapa kita harus melayani Tuhan.
Jadilah orang arif yang melayani dengan atau dalam kasih. Ada rasa belas kasihan di dalam hati. Melihat orang yang jauh dari Tuhan, kita rindu orang itu pun datang mendekat pada Tuhan. Ada perasaan belas kasihan di hati kita ketika melihat ada orang yang tidak menyanyi, tidak menyembah dengan sungguh-sungguh. Dan lewat kita sebagai pelayan Tuhan, mengajak mereka untuk juga mempersembahkan. Sekali lagi mempersembahkan hidup mereka, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup sebagai orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita terka. Sampai kapan kita bisa berada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebenaran malam hari ini, maksimalkanlah kekuatan kita untuk mengisi hari-hari kita. Bukan hanya untuk kesenangan daging kita, tetapi untuk kesenangan Allah. Dan untuk kita bisa sampai ke tingkat itu, kita perlu meminta supaya Roh Allah yang hidup itu memenuhi hidup kita. Sehingga lewat dorongan Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang ada pada kita akan menciptakan kerinduan dalam hati kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi dan lebih sungguh lagi. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami dengar dan renungkan bersama-sama. Supaya kami menata hidup kami, cara hidup kami. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Untuk kami dapat menggunakan, mengisi hari-hari kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan penuhi hidup kami senantiasa oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya kami pun memiliki kerinduan dan mampu melayani Engkau lebih efektif, lebih baik. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.